3 tahun yang lalu, murid-murid Heri Pras habis diteror oleh para habaib dan kibin-kibinnya. Diteror ini, teror itu. Sampai-sampai mereka mengeluh kepada Heri Pras, tidak aman mereka di dalam bepergian kemana-mana. Takut dizolimi, dijahati, dan lain sebagainya. Tapi Heri Pras berusaha menasihati mereka untuk tetap berada di jalan ini. Karena apa? Ini jalan yang hak. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menemukan cahayanya. 3 tahun kemudian, posisi itu terbalik, teman-teman. Dulu mereka yang menteror Heri Pras. Tapi sekarang, Heri Pras yang menteror mereka. Sampai-sampai mereka lari terbirit-birit. Gak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Heri Pras. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Ada komentar yang sangat konyol dari Muhibbin, para habaib dan guru sekumpul. Jadi mana ketika saya menyatakan pernyataan guru sekumpul ini, apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat mencela, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. halu dan hadis nipu. Mereka berkomentar dengan komentar yang sangat menggelitik dan menunjukkan sebenarnya mereka ini telah terbodoh-bodohi dan paling bodoh di keraknya orang paling bodoh membela penipu, menipu dengan atas nama Nabi. Baca komentarnya. Heri jangan bilang hadis palsu, sebab sampeyan ibarat SD, sedangkan guru sekumpul S1, teman-teman. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Hadis kopi. Barang siapa yang minum kopi, di tenggorokannya masih ada gelahar kopi, maka orang tersebut akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Bekas kopi ada di rongga manusia. Kurang minum kopi, bakasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa. Kurang itu. Kurang minum kopi tadi masih ada bakasnya di rongga. Malaikat memintakan ampunan. Terus Syekh Abdullah bin Al-Haddad pernah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada sahabat. Salah satu dari hadis itu ada tiga hadis. Salah satunya, barang siapa yang minum kopi untuk menjaga kedua matanya agar terjaga, untuk berzikir kepada Allah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama bau kopi itu ada di mulutnya, maka selama itu selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu malaikat akan memohon ampun atas dosa-dosanya. Barang siapa yang menyimpan tasbih di dalam bajunya, maka selama tasbih itu ada dalam bajunya, maka malaikat akan mintakan ampun kepada Allah untuknya. Kedua, selama tasbih ada di badan kita, walau ada dipakai dalam kantong tasbih, ya kan? Tasbih dalam kantong ada dipakai, selama tasbih ada dalam kantong, sama malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu segala dosa. Pendalilan-pendalilan seperti ini yang menyangkut paut dengan akidah, semuanya tidak jelas, teman-teman. Berdusta atas nama Allah dengan terang-terangan seperti ini fatal. Oh enggak, kan bisa saja orang ketika minum kopi, lalu ketika minum kopi itu dia beristighfar kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Jadi di sambil dia ada bekas kopi di sini karena kopi itu dizikiri dan lain sebagainya, maka selama itu pun malaikat kan mintakan ampun badannya. Hebat bukan? Hebat. Jadi kalau begitu, bukan cuma kopi yang bisa dijadikan dalil, ya? Rokok. Kan ada gus-gusan yang bilang nih seperti ini. Isapan ini ke Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Nah, itu jelas berarti pendalilan ini dianalogikan dengan perkataan guru sekumpul. Semakin bodoh, semakin ngibul, dan semakin banyak orang yang gila dibuatnya. Mabuk agama. Mana ada orang yang menyatakan bekas kopi, selama ada bekas kopi katanya. Makan duren, makan mie ayam, makan bakso, makan nasi, dan lain sebagainya. Bisa saja dibuat dalil, gak harus kopi. Makanya di sini banyak orang-orang sufi di Indonesia, paginya sufi, malamnya tolol. Kenapa? Dalil-dalil palsu dia pakai untuk amalan-amalan yang tak bersumber dari Nabi SAW. Allah. Ngono. Oh, nggak ngaji ini. Keyakinan-keyakinan anehnya leneh. Dan komentar dia, Heri jangan bilang hadis palsu. Terus mau bilang apa? Hadis sahih. Coba saya tantang seluruh muhibbin guru sekumpul yang paling alim,
Adi Hidayat kalau berani yang mengucapkan guru sekumpul adalah wali Allah. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Babi itu orang. Berani nggak bisa mendatangkan dalil yang begitu sahih dari guru sekumpul. Abdul Somad yang menyatakan guru sekumpul berkeramat sangat luar biasa. Ustadz Abdul Somad. Abah guru sekumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Berani nggak dia bisa membela guru sekumpul yang dimana membawakan hadis tipu-tipu? Ya bakal berani teman-teman. Terciduk nipu seperti itu, maka pembelaannya harus juga dengan cara nipu. Karena tidak ada lagi cara untuk membela penipuan kecuali dengan tipuan berikutnya. Kebohongan satu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Terus seperti itu. Dan para pembohong akan dikumpulkan dengan para pembohong. Dan para pembohong ini akan dibela oleh para pembohong juga. Artinya apa? Berjemaah mereka membohongi umat. Yang sehingga apa di Indonesia ini? Haulan guru sekumpul diklaim jutaan yang datang. Karena apa? Sudah dipromosikan oleh para pembohong. Apalagi kolaborasi dengan Habib yang banyak nipunya. Akhirnya apa? Sekumpulan orang penipu kalau begitu. Inilah musibah yang ada di Indonesia sekarang. Banyak orang fanatik buta kepada orang yang ditokohkan, dihabibkan, diulamakan. Padahal pada kenyataannya mereka tengah membodohi umat Islam di Indonesia. Dan ketika kita bahas seperti ini, yang dilakukan muhibbinnya bukan mikir dan kembali berpikir sehat, tapi mereka emosi dan marah. Dan begitulah kata Al-Imam Syafi'i. Ketika orang cerdas, bijaksana, dikritik, diberikan informasi, maka mereka akan berpikir dan merenung. Tapi orang yang tolol, bodoh, dungu, ketika diberikan suatu kebenaran, dikritik, disampaikan suatu bantahan, mereka tidak akan merenung. Mereka akan tersinggung, emosi, dan bahkan melakukan tindakan kejahatan. 3 tahun yang lalu, murid-murid Heri Pras habis diteror oleh para habaib dan kibin-kibinnya. Diteror ini, teror itu. Sampai-sampai mereka mengeluh kepada Heri Pras, tidak aman mereka di dalam bepergian kemana-mana. Takut dizolimi, dijahati, dan lain sebagainya. Tapi Heri Pras berusaha menasihati mereka untuk tetap berada di jalan ini. Karena apa? Ini jalan yang hak. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menemukan cahayanya. 3 tahun kemudian, posisi itu terbalik teman-teman. Dulu mereka yang menteror Heri Pras. Tapi sekarang, Heri Pras yang menteror mereka. Sampai-sampai mereka lari terbirit-birit. Lari mereka terbirit-birit. Gak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Heri Pras. Itulah bukti bahwa Allah telah membuat cahaya ini semakin terang. Sehingga apa? Banyak umat muslim di Indonesia mulai berpikir waras dan sehat. Dan saya tak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah putar balik. Saya akan tetap di jalan ini untuk membongkar semua tipu-tipu, pembodohan, pembohongan, dawir, doktrin yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi di Indonesia yang banyak membodohi umat. Oknum-oknumnya, meskipun membludak.